أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan karunia dan nikmatnya kepada hamba-hambanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan kepada seluruh kaum mukminin yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berbahagia, dimanapun Anda berada dan berbahagia di kesempatan kali ini. Di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha mencintai. Allah mencintai hamba-hambanya sejak sebelum Allah menciptakan manusia itu sendiri. Bayangkan ketika Allah memproklamatorkan kepada para malaikat ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Manusia khalifah di muka bumi. Allah mengatakan, wahai para malaikat, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Kemudian malaikat memprotes sahabat muslim. Mengapa engkau ciptakan ya Allah orang-orang yang nanti akan menumpah darahkan dan membuat kerusakan di muka bumi? Namun Allah membela kita dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa aku lebih tahu daripada apa yang engkau ketahui. Allah telah membela kita, Allah mencintai kita sejak sebelum Allah menciptakan kita. Sahabat muslim, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang membalas cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Senang sekali rasanya saya Riko Novetrima hadir kembali di hadapan Anda dalam program acara Assalamualaikum Indonesia. Program di mana Anda dapat melihat informasi-informasi menarik. Dan di kesempatan kali ini karena momennya adalah weekend, Anda bisa request tilawah sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada. Anda juga bisa mungkin menginformasikan informasi-informasi menarik di sekitar Anda. Dan Anda bisa menghubungi kami melalui layanan telepon di 0617944282 atau melayangkan pesan singkat Anda dan mengirimkannya ke nomor SMS center kami. Nah, sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada, tentunya seperti biasa ya, di hari Sabtu di akhir pekan ini kita akan membahas beragam informasi yang berkaitan dengan kuliner atau makanan ya. Dan di studio telah ada ya rekan saya yang menemani saya. Yang pertama ada rekan saya Fakhrijal yang telah Anda saksikan tadi, telah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dan juga ada rekan saya Saddam Hussein ya, Hussein Muhammad ya, yang telah juga menemani saya pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Hussein, Fakhrijal? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Riko gimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik, sehat Baik. sekali ya. Dan ngomong-ngomong nih masalah akhir pekan nih Hussein ya, Iya. karena kita udah janji nih ya, pada sebelum-sebelumnya kita ada undian kuis ya nantinya. Di Kira-kira akhir siapa segmen ini. pemenangnya? Kira-kira siapa sahabat Adi Salah? Anda banyak-banyak berdoa ya. Karena kita Hussein sebelum-sebelumnya telah mengumumkan ada kuis Twitter dan Facebook. Facebook, Ya tentunya.
telah banyak ya orang-orang yang berpartisipasi Iya, dalam kuis benar ini. sekali. Banyak sekali. Dan nantinya kita akan undi siapa kira-kira pemenang yang beruntung nantinya yang akan mendapatkan smartphone ya, dan smartphone Android dan juga ada Hadiah voucher pulsa. voucher pulsa, masya Allah. Mudah-mudahan Anda termasuk orang yang beruntung, sahabat muslim. Mudah-mudahan ya. kita juga termasuk ya. Kita ya, ya mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang beruntung. Baik, Fakhrizal dan Husain ya, mungkin ke Fakhrizal dulu nih sahabat muslim karena dia telah membacakan isi Al-Quran di depan kita semua tadinya. Tentu seperti biasa kita ingin tahu nih kira-kira apa sih kandungan ayat yang dibacakan Fakhrizal tadi. Baik. Sebelumnya itu surat apa? Alhamdulillah kita tadi telah membacakan surah Muhammad ya, ayat 7 sampai dengan 9. Ya. Adapun isi atau kandungan dari ayat yang telah kita bacakan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di sini menyuruh orang-orang yang beriman untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana? Yaitu dengan cara berdakwah dan berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menyampaikan ataupun berfirman di sini juga mengatakan bahwasanya barang siapa yang melakukan hal tersebut, berdakwah di jalan Allah dan juga berjihad, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka ya, dan meneguhkan pendirian mereka. Ya. Begitu. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Saya terkesan dan ini memang harus bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat maha bijak ya, Iya. maha lembut dalam memberikan perintah kepada hamba-hambanya. Bayangkan redaksinya adalah Allah meminta pertolongan kita. Barang siapa yang menolong Allah, maka Allah akan tolong dia. Sebenarnya Allah tidak butuh pertolongan kita. betul sekali. Tanpa kita, dengan adanya kita, tanpa kita, Allah pasti akan bisa. Iya. Kun kata Allah, fayakun, terjadilah. Akan tapi dalam redaksi ayat tersebut, masya Allah, masya Allah. Allah mengatakan bahwa siapa yang menolong Allah, padahal Allah maha tidak butuh pertolongan, Betul sekali. maha esa, maha bijaksana, maha perkasa, tidak butuh. Akan tapi redaksinya masya Allah. Allah mengatakan siapa yang menolong Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tolong dia. Iya. Luar biasa. Luar biasa sekali, masya Allah. Inilah masya Allah, Allah yang maha bijaksana. Ini mungkin bisa menjadi apa ya, pelajaran bagi kita semua ya, Husain ya. Bagaimana kita lemah lembut dalam berdakwah ya, bijak dalam berdakwah, tidak langsung, hei kamu salah seperti itu ya. Dan mudah-mudahan, masya Allah sekali, mudah-mudahan ini menambah keimanan kita ya, dengan mengetahui isi kandungannya, menambah bagaimana kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hati, sekali lagi hati ya sahabat muslim, adalah kolbun, sesuatu yang mudah berbolak-balik. Kadang paginya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan tapi takutnya sore harinya kita menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini seperti yang telah wanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW ya, Husain ya, bahwa di akhir zaman nanti ya sahabat muslim akan ada orang-orang, suatu kaum yang mana fitnah semakin dekat kepada dia. Di pagi hari dia beriman kepada Allah, akan tapi di sore hari dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menolong agama ini. Dan pada sejatinya kita tidak menolong, kita yang butuh dengan agama. Ketika kita menolong agama Allah, maksudnya kita berdakwah, akhirnya manfaatnya kembali kepada kita. Betul sekali. Karena Husain, barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka ketika seseorang itu melakukan kebaikan, maka kebaikannya itu mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala yang ada pada orang-orang yang mengerjakannya. Ya, masya Allah sekali kalau kita berbicara masalah kandungan isi Al-Quran ya Fakhrizal ya, tidak ada habisnya, tidak ada habisnya, tidak ada habisnya. Bagaimana dari dulu ya ulama-ulama kita, Husain ya, sahabat muslim, dengan ilmu mereka menggali kandungan-kandungan ayat suci Al-Quran, sampai sekarang tidak ada habis-habisnya. Masih banyak yang bisa digali dari Al-Quran ini. Benar sekali. Benar sekali. Oke, baik sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada yang berbahagia di hari ini.
Tidak lupa ya kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin request tilawah atau bagi Anda yang ingin menginformasikan sesuatu yang penting, yang menarik ya untuk disampaikan kepada sahabat muslim yang lainnya, atau Anda ingin salam-salam ukhuwah kepada teman kerabat Anda yang jauh, silahkan hubungi kami di 0617944282 atau melayangkan SMS center kami, Anda SMS Anda maksud saya ke ke nomor SMS center kami, dan insya Allah akan dibacakan oleh Husein nantinya ya. Insya Allah. Insya Allah. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa memang di akhir pekan ini ya Husein ya, tema pembahasan kita adalah ya seputar kuliner. Dan nantinya di segmen kedua itu ada segmen menu Nusantara. Seperti yang sebelum-sebelumnya nih sahabat muslim ya. Sebelum-sebelumnya kita pernah masak makanan dari Medan ya, kemudian dari Aceh, Kemarin ada dari Padang juga. dari Padang juga ya. Hari ini dari mana? Dan hari ini lihat saja. Ya, nanti kita akan melihat bersama-sama ya cuplikan. Nanti ada chef yang akan memasak masakan, dan ini akan menambah wawasan ya, menambah referensi Anda bagi ibu-ibu mungkin di akhir pekan ini yang berkumpul bersama keluarga ya, ingin masak apa ya hari ini gitu. Ya Anda bisa mungkin menyaksikan Assalamualaikum Indonesia dan melihat kira-kira menu apa yang akan dimasak untuk akhir pekan berkumpul bersama keluarga. Mungkin Anda juga yang ingin berpergian ya dengan keluarga yang lainnya, ini mempersiapkan bekal ya. Kira-kira apa ya, udah bosan nih selama ini masak itu aja. Nah, tonton Assalamualaikum Indonesia, dan segmen kedua nanti akan ada menu Nusantara yang akan menambah wawasan Anda kira-kira masakan apa yang akan dimasak nantinya. Oke sahabat muslim di rumah dan Husein serta Pak Rizal, kita jeda dulu dan kita akan kembali setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana karena setelah ini ada menu Nusantara tentunya yang akan Anda saksikan bersama-sama. Tetap di Assalamualaikum Indonesia. Ya, baik sahabat keluarga muslim, terima kasih masih setia bersama kami di program kesayangan kita Assalamualaikum Indonesia. Ya, kita masih menunggu telepon interaktif Anda di nomor telepon kita 0617944282, atau Anda juga bisa mengirimkan pesan singkat baik salam sapanya maupun requestnya di SMS center kita di 0852 9728 1665. Ya, sahabat keluarga muslim, seperti yang dikatakan rekan Riko tadi, bahwasanya kita pada hari ini ada menu Nusantara. Ya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Indonesia. Hari ini kita kembali ke segmen menu Nusantara. Nah, kalau sebelumnya kita udah keliling ke Aceh, Medan, nah saat ini kita coba ke menu dari Sumatera, Pekanbaru ya, Riau. Nah, menu khas hari ini yang akan kita masak untuk sahabat muslim, ikan asam pedas atau ikan asam padeh. Nah, ini sudah ada beberapa bahan yang akan kita racik bersama, nanti akan kita olah menjadi makanan khas Nusantara. Nah, di sini sudah ada untuk menu halus, sudah saya siapkan. Ada cabai merah, bawang putih, bawang merah. Untuk lebih pedas lagi kita tambahkan cabai rawit, ada jahe dan lengkuas. Nah, ini semua bahan ini kita campur, kita blend. Nah, kita siapkan. Ini semua kita masukkan. Bawang merahnya cukup 3, cabai merah bisa 5,
bawang putihnya 2 cukup. Nah ini kalau sahabat muslim suka lebih pedas lagi, cabai rawitnya bisa dibanyakin. Nah kalau hari ini saya coba cukup 5. Nah ini ada jahe, lengkuas kita masukkan. Nah ini semua bahan kita blend, kita blender, dihaluskan. Kita tambahkan air secukupnya. Ya. Nanti hasilnya yang sudah jadi seperti ini. Nah, ya, sahabat muslim, ini yang sudah jadi sambal ataupun bumbu halusnya. Nah, sambil kita siapkan bumbu halusnya, kita masukkan ke kuali ya. Nah, ini kita tiriskan. Boleh ditambahkan sedikit air. Ya, secukupnya. Nah, untuk menu hari ini kita siapkan spesial ikan patin yang sudah kita potong, bisa kelihatan ya. Nah, supaya ikan ini tidak amis, terus tidak mengeluarkan bau, supaya lebih segar, kita siapkan jeruk nipis ya secukupnya. Nah, ini kita peras di atasnya. Oke. Kalau memang mau lebih segar lagi, kita tambah garam secukupnya. Nah, ini kita rendam supaya meresap. Nah, diaduk ya, supaya jeruk nipisnya itu betul-betul terasa untuk menghilangkan baunya. Nah, sambil menunggu, nah ini tadi bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan, kita masak. Oke, sambil kita menunggu bumbu halusnya matang, kita siapkan daun serai, terus juga ada lengkuas, terus ada daun kunyit. Nah ini juga ada belimbing untuk dimasak ya. Terus ada asam kandis juga, ini asam kandis juga ada. Terus kita tambahkan ini ada daun salam, itu penting juga. Nah untuk ini kita potong 2 saja, ya. Ini supaya rasa asamnya betul-betul terasa. Oke. Nah ini bumbu semua kita masukkan. Ya. Nah ini sudah mulai keluar aromanya. Kita siapkan air lagi, kita tambahkan supaya ada kuahnya. Kira-kira 1 liter boleh. Oke, kita biarkan sambil mendidih. Nah, ini menu Nusantara khas dari Kepulauan Riau. Nah ikannya, nah untuk ikan kita juga bisa gunakan ikan selain ini, bisa ikan tongkol, ikan gurami, sebagaimana biasanya memang ikan patin atau ikan yang kolam ya. Nah tadi jangan lupa ditambahkan jeruk nipisnya supaya aromanya, karena kalau ikan yang dari kolam biasanya dia akan mengeluarkan aroma lumpur. Nah ini sudah mulai mendidih. Nah ikan sudah bisa kita masukkan satu persatu. Untuk bahan-bahan yang tadi sudah saya sampaikan, bisa digunakan untuk 1 ekor ikan, dipotong 4 atau dipotong 5 juga bisa. Nah agar semua bumbu meresap, ya,
Nah, ini kita tutup dulu sementara. Oke, kita tunggu. Selanjutnya akan kita tambahkan garam, lebih kurang setengah sendok cukup. Gula juga. Yes. Setengah sendok. Nah, ini diaduk rata. Lebih kurang prosesnya 10 menit lah. Udah cukup ya kan. Nah, ini harus dibalik ya supaya bumbunya itu meresap semua ke dalam. Aromanya sangat khas ya. Asam dan pedas. Nah, ini kita tutup ya supaya aromanya meresap semua. Baik, sahabat muslim di seluruh Nusantara, sudah jadi hasilnya ikan asam padeh khas asal Mukim Indonesia. Untuk teman-teman atau sahabat muslim yang ingin mencoba, bisa ngikutin menu-menu ataupun resep-resep kita selanjutnya. Kita akan ketemu kembali dengan Rizky di menu Nusantara Assalamualaikum Indonesia. Nah, baik sahabat keluarga muslim, itu tadi liputan menu Nusantara kita pada pekan kali ini. Ada asam padeh dari Pekanbaru. Iya. Ya, semoga bisa jadi referensi sahabat keluarga muslim di rumah. Ya, mudah-mudahan insya Allah. Mau masak apa di hari Sabtu atau di hari Ahad esok ya. Ya, insya Allah. Ini bagi ibu-ibu mungkin atau sahabat muslim di rumah ya. Ya, di akhir pekan ini yang berkumpul bersama keluarga, ini bingung mau kira-kira mau buat masakan apa ya gitu. Mudah-mudahan liputan tadi bermanfaat bagi Anda ya sahabat muslim. Asam padeh ya. Aduh, Husein pernah makan asam padeh? Kayaknya pernah mencoba? Kayaknya pernah. Cuman nggak ingat. Nggak ingat ya. Kalau Pak Rijal? Oh, kayaknya belum. Belum ya? Iya. Ya, Patut harus dicoba coba ini, tuh. Masya Allah. Karena enak. Saya waktu liputan itu mencoba kan. Wow, luar biasa. Asam padeh memang ada asam-asamnya dan ada Padehnya pun ada. pedasnya. Sesuai dengan namanya ya, asam padeh ya. Iya. Oke, baik sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada, tidak lupa kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin berinteraktif bersama kami, silahkan hubungi kami di 0617944282. Iya. Atau bagi Anda bisa mengirimkan pesan Anda ke nomor SMS center kami. Nah, nanti pesan-pesan Anda akan dibacakan oleh rekan saya Husein Muhammad. Nah, sahabat muslim, seperti yang saya janjikan tadi di awal ya, tentu kita mempunyai informasi-informasi menarik untuk sahabat muslim yang berkenaan dengan makanan ya, kuliner. Nah, kali ini informasi apa? Kami akan bacakan. Ini berkaitan dengan membangun mood di pagi hari. Ya, tentu kita ya seperti ya para pekerja tentunya di pagi hari ini adalah bagaimana berusaha untuk membangun mood dia. Iya. Banyak ya usaha-usaha orang yang untuk membangun mood biasanya seperti apa gitu. Nah, ini berkenaan dengan makanan, maka saya akan bacakan informasi yang berkenaan dengan makanan. Ketika kita memakan atau meminum sesuatu, itu akan berusaha untuk membantu kita untuk membangun mood kita jadi lebih baik. Nah, apa itu? Kami kutip informasi ini dari okezone.com ya. Sahabat muslim, kurangnya hormon serotonin dan dopamin dalam tubuh menjadi satu penyebab mood Anda berantakan di pagi hari. Wah. Cara mengatasinya adalah dengan konsumsi makanan yang memicu meningkatkan produksi hormon tersebut. Di antaranya adalah jus jeruk, ya, jus jeruk yang bisa Anda konsumsi setiap hari. Nah, selain jus jeruk, baik, sepertinya ada penelpon ya, Husein ya. Nanti kita akan lanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iya, dengan dari siapa di mana? Dari orang jauh. Dari orang jauh. Ini Bu Nuri. orang jauh ya? Iya, orang jauh. Iya, Ibu Nuri. Aja. Ya, di Riau ya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Sehat sehat. kan semua? Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah Sehat, sehat. Riko? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Itu Pak Rizal sehat. Pak Rizal, Alhamdulillah sehat, Bu. nampaknya nggak nongol nih semalam. Iya, dia Sudah sehat kita? Ya, sudah sehat. Ya, Bu. Husein. Husein Alhamdulillah, sehat. Bu. Husein Alhamdulillah sehat. sehat, Bu. Alhamdulillah. Apa itu ada menu asam padeh nampaknya? Iya, asam padeh. Kayaknya Ibu lagi masak asam padeh di rumah nih.
enggak, udah selalu soalnya. Oh, Oke. Cuman kalau asam pada di sini ini selalunya kalau kebanyakan orang sini ya kita pakai ikan sungai. bukan sungai. Ya. Karena itu lebih ngeresep lah gitu, lebih mantap lagi. Iya. Dan itu cabai yang dipakai itu memang cabai kecil, jarang dia pakai cabai merah. Cabai rawit ya, Bu? Iya, cabai rawit. Karena Sesuai kalau selera, dipakai Ibu, ya? Kalau dipakai cabai merah nanti dia jatuhnya kepada orang Minang. Iya. Iya, iya. Apalagi isi ikan tongkol kan itu memang kebesaran kalau di sini lah ya itu memang orang Minang. Kalau kami orang Melayu di sini itu ya ikan sungai, ikan patin memang. Oh iya baik. Berarti mungkin menu yang diambil itu mungkin menu Pekanbaru gitu. Kalau Pekanbaru ya memang ikan patin. Oke, Itu baik. memang mantap lah, Iya, Ibu. mantap itu masakannya memang. Oke, baik. Ada yang ini sampai lagi atau request tilawah? Apa sampainya nanti kalau disampaikan menu nggak sebutnya apa? Oke, berarti request tilawah Ibu ya. Requestnya surah Fatir. Fatir, Tadi baik. belum? Ya? Surah Fatir. Iya. Fatir ya Ibu ya. Ya baik. Ya, salam-salam boleh. Boleh Ibu. Boleh, Bu, Silakan. silahkan, Bu. Salamnya buat kakek di rumah tuh. Ya. Mudah-mudahan hari ini mudah-mudahan cepat sehat lah. Sebab kemarin juga agak demam. Ya, amin. Amin. Syafahullah. Mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah dengan segera. Amin. Salamnya buat yang lainnya ya buat seluruh dalam cicilan semuanya. Iya. Nanti kalau disebut satu-satu kebanyakan ya. Ya. Buat itu, buat Pak Rijal, juga ya. Semoga sukses selalu. Amin. Amin. Dan berkah. Amin. Oke, berarti terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih buat Bu Nuri yang Iya. ada di Riau. Riau. Bu Nuri yang ada di Riau. Mudah-mudahan yang lainnya masuk juga ini. Masuk ya. juga insya Allah. Insya Allah. Oke, itu tadi Bu Nuri dengan requestnya surah Al-Fatir. Fatir. Fatir ya. Fatir ya. Oke, baik. Sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada. Saya lanjutkan informasi tadi. Iya. Di antaranya adalah jus jeruk yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa jus jeruk bisa memperbaiki mood Anda di pagi hari. Selain jus jeruk itu makanan yang dapat mengobati atau memperbaiki mood Anda di pagi hari tak lain adalah jeruk itu sendiri. Selain di jus, jeruk langsung juga bisa membantu ya. Tentunya buah yang punya rasa asam ini asam segar ya mengandung vitamin C dan folat ya yang dapat membantu meningkatkan dopamin. Karena itu banyak para ahli menyarankan meminum segelas jeruk ya atau dibuat jus pada pagi hari. Selain karena nutrisinya yang baik, jus jeruk bisa membentuk suasana hati ketika hendak memulai hari-hari Anda. Oke, sahabat muslim di rumah. Itu baru satu ya yang saya sampaikan, ada jus jeruk atau jeruk itu sendiri, buahnya ya, buah jeruk. Nah, sahabat muslim kita jeda dulu dan nanti saya akan sambung informasi yang telah saya sampaikan tadi atau saya baca. Sebelum jeda, Pak Rijal ya akan membacakan requestan dari Bu Nuri di Pekanbaru Riau. Ada surah Al-Fatir ya. Surah Fatir. Nah. Dan setelah Pak Rijal membacakan requestan dari Bu Nuri, surah Al-Fatir, kita akan jeda dan kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Assalamualaikum Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور
Sahabat Muslim, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program acara Assalamualaikum Indonesia. Dan kami masih mengundang Anda, bagi Anda yang ingin berinteraktif bersama kami di studio, silahkan hubungi kami di 0617944282. Atau Anda bisa melayangkan pesan singkat Anda ke nomor SMS center kami, dan nanti akan dibacakan oleh rekan saya Hussein Muhammad. Dan insya Allah nanti akan langsung kami bacakan insya Allah. Baik, sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada, sebelum jeda tadi rekan saya Fakhrijal telah membacakan surah yang telah direquest oleh Ibu Nuri ya, yang ada di Riau Pekanbaru, surah Al-Fatir. Itu ayat berapa Fakhrijal? Fatir tadi kita baca surat Fatir ayat 3 sampai dengan 4. 3 sampai 4. Kandungannya kira-kira bicara tentang apa? Sebetulnya kandungan ayat yang kita baca tadi itu berkenaan dengan bersyukur ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkan kepada mereka. Iya. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersyukur dengan hati ya, pengakuan kita mengaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha memberi ya. Beliaulah maha segala-galanya. Beliaulah yang melimpahkan rahmat kepada hamba-hambanya. Kemudian bersyukur dengan lisan ya, berupa ucapan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan anggota badan ya, kita mengaplikasikan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala begitu. Ada 3 bentuk syukur itu. Mungkin Husain ada tanggapan? Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat lainnya yang artinya itu barang siapa yang bersyukur Allah akan menambahkan Nikmatnya. Jadi semakin kita bersyukur, nikmat itu akan bertambah ya, berkurang. Itu saja? Iya. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Ada 3 macam syukur yang tadi disampaikan oleh Fakhrijal ya. Masya Allah, ada bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari ya Fakhrijal ya. Dan juga yang telah ditambah oleh rekan saya Hussein, Masya Allah, ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambah nikmatnya. Ada banyak orang yang komplain ya, saya telah bersyukur dengan apa yang ada dalam diri saya. Kenapa Allah masih tidak tambah nikmat? Maka harus kita dudukkan nikmat itu seperti apa dulu ya. Nikmat itu bukan hanya berbentuk materi saja ya. Harta. Ketenangan jiwa, kemudian ketika kita bisa bangun malam ya, bangun malam untuk sholat tahajud, itu berupa nikmat itu. Berupa nikmat. Bahkan udara yang kita hirup saat ini itu juga nikmat. Itu nikmat, Masya Allah. Udara yang kita hirup semenjak kita sejak lahir ya, kita telah Allah kasih free ya. Coba kita harus membayar semua itu. Bayangkan yang orang hanya bisa bernafas dengan oksigen, dengan bantuan oksigen. Satu tabung itu berapa? Ratusan ribu ya. Dikali dengan jumlah umur dia. Bayangkan, Masya Allah. Betapa Allah benar-benar memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sahabat muslim, dan ini patut untuk disyukuri. Berapa banyak ya, mungkin khusus untuk di program Assalamualaikum Indonesia ketika Qari membacakan ayat-ayat surah-surah, banyak yang menyinggung tentang bersyukur ya Fakhrijal ya. Bagaimana juga teladan kita Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh Aisyah ketika beliau sholat tahajud, sholat malam, sampai kakinya bengkak. Aisyah komplain, Nabi Muhammad, ya Rasulullah, mengapa engkau masih sholat padahal dosa-dosa engkau dari yang telah berlalu dan yang akan datang itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa engkau, pahala-pahala engkau akan dijamin masuk surga. Mengapa masih juga beribadah seperti ini? Kemudian jawaban yang indah dari teladan kita, afala akuna abdan syakura. Tidakkah boleh aku menjadi orang-orang hamba yang bersyukur? Sampai merinding dulu. Merinding. Seperti itu sampai bengkak kakinya sahabat muslim. Dengan jawaban yang sangat indah dari teladan kita, afala akuna abdan syakura. Tidakkah boleh aku menjadi orang-orang yang bersyukur? Sementara beliau telah dijamin surga. Telah dijamin oleh Nabi. Kita ya seperti itu. Kita sebagai orang-orang ya banyak dosa silap ya. Tapi masih juga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita yang
lebih bersyukur kepada Allah lagi ya tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita ya, saya Husein Fakhrijal, kru semuanya dan sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada, Benar sekali. ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya sebagai hati-hati yang bersyukur kepada Allah Amin. Subhanahu wa taala. Amin. Karena apalah daya kita ya Husein ya, Iya. sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang hina. Kita tidak bisa menciptakan diri kita atau membuat diri kita bersyukur kepada Allah kecuali Allah yang menolong Iya. kita untuk menggerakkan hati itu bersyukur itu. Maka inti yang paling inti adalah cara penolongnya adalah berdoa. Dengan berdoa mudah-mudahan Allah kabulkan ya keinginan kita, Allah kabulkan doa kita dan Allah jadikan kita hamba-hamba yang bersyukur. Kalaulah bukan Allah yang menggerakkan hati kita, kita tidak akan menjadi hamba-hamba yang terbaik. Benar. Dan juga Husein ya Pak Rijal, syukur yang kita ucapkan itu membutuhkan syukur lagi. Betul sekali. Karena yang saya katakan tadi bahwa yang menggerakkan ada Allah. Kalau Allah bukan Allah yang menggerakkan hati kita untuk bersyukur, maka kita tidak akan bersyukur. Kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, berkufur kepada Allah. Dengan bersyukur kita menambah bersyukur. Seperti itulah yang diaplikasikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sangat indah Islam ini. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang terbaik. Baik, saya lanjutkan sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada ya. Makanan ya yang bisa bikin mood kita di pagi hari itu membaik. Pertama tadi ada jeruk ya. Ada jus jeruk. Mungkin Husein bisa selanjutnya. Kira-kira ada makanan apa lagi? Yang kedua itu ada ikan. Oh, ikan. Selain kaya protein, Hmm. ikan juga punya kandungan asam lemak dan omega 3 yang berperan dalam meningkatkan hormon serotonin. Hidangkan menu ikan di setiap Anda bersantai agar suasana hati tetap terkontrol setiap harinya. Lagi-lagi ini masalah hati ya. Masalah hati lagi ya. Oke baik, tadi ada jus jeruk, kemudian ikan ya. Kalau ikan, Husein suka ikan? Suka. Ada orang yang tidak suka? Iya, Ya ada ya. Kalau Fakhrijal? Jenis tertentu mungkin ada. Jenis tertentu mungkin ada ya. Kalau kehidupan sehari-hari, nih sebelum-sebelumnya, kepala pagi itu diusahain nggak makan ikan? Enggak ya? Jarang. Jarang ya? Oke, saya juga belum ada ya. yang masakin sih. Oke, belum ada yang masakin ya. Ya mudah-mudahan kita doakan Husein ada yang masakin Husein ya. Iya, Riko juga. Ya insya Allah, ibu kantin ya. Oke baik sahabat muslim, ini lagi ya selanjutnya ada makanan ya yang insya Allah akan buat mood kita di pagi hari itu baik. Ada saffron namanya ya. Saffron. Rempah istimewa asal Timur Tengah ini mempunyai sifat antidepresan. Khasiat tak hanya terasa jika Anda mengkonsumsinya, bahkan ketika Anda menghirup aroma saja itu sudah membuat mood Anda baik gitu ya. Otak dapat distimulan dengan bau saffron yang memberi efek tenang. Itu dia. Jadi dengan menghirup aroma saja bisa Membuat ya, tenang. ya. Bukan ganja ya. bukan ganja. Ini semacam rempah sih. Oke, Oke, selanjutnya apa Husein? Oke, selanjutnya ada kelapa. Nah, makan kelapa juga dapat meningkatkan suasana hati. Ya. Daging buah kelapa punya kandungan asam lemak dan omega 3 yang bisa merangsang produksi serotonin dan punya efek sebagai penenang. Banyak cara untuk menikmati buah kelapa. Yang paling asik tentunya buah kelapa bulat bisa ditambah es batu dan sedikit gula untuk dijadikan minuman es kelapa. Oh, itu dia ya, kelapa. Saya sangat suka minuman es kelapa ya. Sama kok. Sama ya? Rijal sama juga? Iya. Iya, Suka saya juga. pikir tidak sama ya. Oke, itu. Biasanya saya kalau setelah lelah bekerja ya, biasanya pergi gitu ke tempat-tempat yang ada jual es kelapa. Itu memang terbukti akan menenangkan pikiran. Begitu nggak yang Husein rasakan? Iya. Ya, seperti itu. Seperti itu ya? Tapi- Iya, seperti itu. Tapi di pagi hari mungkin ada orang yang berjualan es kelapa? Di pagi hari ada nggak ya? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Mungkin buat sendiri di rumah. Oh, ya, mungkin buat sendiri di rumah. Oke baik, sahabat muslim di rumah tidak lupa ya kami mengundang Anda sahabat muslim untuk dapat berinteraksi bersama kami. Anda bisa request tilawah, salam ukhuwah atau menginformasikan informasi-informasi menarik di sekitar Anda atau berkaitan dengan kuliner ya. Anda bisa menghubungi kami di 0617944282 atau melayangkan pesan singkat Anda ke nomor SMS center kami dan nanti akan dibacakan oleh Husein. Nah nanti jangan lupa nih sahabat muslim di rumah ya, di akhir segmen kami akan
mengumumkan ya, mengundi siapa kira-kira pemenang kuis untuk kali ini ya. Ada 2 pekan ya? Iya. 2 pekan ya. 2 pekan kuis ini ya, sahabat muslim. Nah nantinya hadiahnya juga menarik ya. Ada smartphone Android dan juga ada voucher pulsa. Kira-kira ada berapa penang untuk pekan ini? Pekan ini untuk masing-masing sosial media, Ya. Twitter 1 dan Facebook 1. Satu. Dan hadiah hiburannya itu ada voucher pulsa sekitar 3 orang. 3 orang. Wow. Ya, mudah-mudahan Anda termasuk orang-orang yang beruntung sahabat muslim untuk mendapatkan hadiah kuis Twitter dan Facebook ini ya. Baik sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada, kita jeda lagi sejenak ya. Dan kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetap di program Assalamualaikum Indonesia. Ya sahabat keluarga muslim, terima kasih masih setia bersama kami di program kesayangan kita Assalamualaikum Indonesia. Kita masih menunggu interaktif Anda di nomor telepon kita 0617944282 dan juga Anda bisa mengirimkan SMS Anda di 0852 97281665. Ya tadi sudah ada Bu Nuri dari Riau, selanjutnya insya Allah bakal nyusul dari sahabat keluarga muslim yang lainnya. Baik rekan Riko, Ya, baik. ini ada pesan masuk dari 2 orang ini. Ya, Kita bacakan langsung. Ya, silakan. Baik, yang pertama itu ada dari 0852705080 sekian-sekian. Assalamualaikum Ustadz bertiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ummu Sumayyah mau request Quran surat 21 ayat 92 sampai 94 dan salam-salam buat semua sahabat muslim. Syukron, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Ummu Sumayyah. Iya. Yang kedua ada dari 08237374 sekian-sekian. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Tebo Jambi mau kirim salam buat keluarga yang di Rawas, Sumatera Selatan. Ada juga di Bungo dan mak yang di Mandiangin. Ya. Tak lupa untuk istri di rumah dan beliau juga mendoakan anaknya semoga menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah. Dan oke, terima kasih buat kru yang bertugas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pesan singkat. Yang pertama dari Ummu Sumayyah, tadi sempat request ya. Iya. Eh, Quran surat 21. Surat apa ya? Surah Al-Anbiya. Al-Anbiya. Al-Anbiya ya, Al-Anbiya. Kemudian ada juga Pak Dedi ya. Iya, dari Jambi. Dari Jambi ya, mudah-mudahan Ummu Sumayyah terima kasih ya, juga Pak Dedi yang di Jambi, mudah-mudahan keluarga semuanya Ummu Sumayyah juga Pak Dedi dalam keadaan sehat walafiat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada ya, tidak lupa bagi Anda yang ingin menghubungi kami silahkan di 0617944282 atau melayangkan pesan singkat Anda ke nomor SMS center kami dan nanti akan dibaca langsung oleh rekan saya Husen. Nah Husen, Iya. ini ada informasi lagi ya Iya. dengan masalah kuliner, mungkin Husen bisa bacain. Oke. Baik. Informasi kita selanjutnya Coffee Week 2016 Ya. yang bakal bisa belajar sekaligus menikmati kopi. Jakarta Coffee Week digelar 15 sampai 16 Oktober 2016 yang akan datang. Ya. Akan ada pameran dan kompetisi kopi yang dikemas menarik di sini. Nah, bagi rekan sahabat keluarga muslim yang hobi kopi, mungkin bisa bergabung di acara ini. Kopi kini jadi bagian keseharian masyarakat perkotaan. Banyak dari mereka mengunjungi kedai kopi untuk menghabiskan waktu
menikmati kopi, mendiskusikan kopi, hingga membagikan fotokopi di media sosial. Melihat tren kopi yang kian meningkat, ABCD School of Cafe bersama HYPE menginisiasi Jakarta Cafe Week 2016. Acara ini diselenggarakan 15 sampai 16 Oktober 2016 di Pantai Indah Kapuk mulai pukul 11 siang hingga 8 malam. Dalam temu media tanggal 22 bulan 9 kemarin, Yudhistira selaku manajer operasional ABCD School of Cafe menjelaskan konsep Jako Week adalah pameran kopi casual seperti bazar. Ia menuturkan Jako Week menampilkan sekitar 90 tenan kopi, sekitar 70 sampai 75%-nya menjual biji kopi dan mesin atau peralatan kopi. Para pengunjung berkesempatan mencicipi keistimewaan kopi dari beberapa tenan. Sementara sisanya adalah tenan yang menyediakan keperluan penjualan kopi seperti mesin kasir hingga baju barista. Terlebih ada 2 kompetisi kopi berskala besar dalam Jako Week 2016. Pertama adalah ABCD Lead Art Showdown 2016. Kompetisi membuat lead art ini melibatkan lebih dari 60 lead artis se-Indonesia. Kedua ada Battle of Brewers yang merupakan kompetisi menyeduh kopi secara manual menggunakan V60. Kompetisi ini diikuti lebih dari 80 ahli seduh kopi dari seluruh Indonesia. Oke rekan Riko. Ya, Masya Allah, ini kabar gembira ya bagi para penikmat kopi ya. Mereka bisa hadir nih di Jakarta Coffee Week 2016. Seperti bazar gitu. Bazar juga ada kompetisi ya. Ada beberapa kompetisi tadi yang Husein sebutkan ya. Ya ada 2. Ada apa tadi? Ada beberapa kompetisi ya, itu bisa sahabat muslim ya bagi penikmat kopi, bagi Anda ya penikmat kopi silahkan hadir di Jakarta Coffee Week 2016 ya. Bisa belajar nih sekaligus menikmati kopi. Anda juga bisa mencicipi keistimewaan kopi di beberapa tenan ya. Anda juga bisa mempelajari bagaimana pembuatan kopi atau bagaimana alat-alatnya. Nanti Anda akan diedukasi di sana lebih tahu banyak tentang kopi ya. Kalau misalnya sekarang wawasan Anda ya wawasan ya seadanya, Anda bisa hadir di sini dan menambah wawasan Anda. Mungkin Anda bisa juga membuat coffee shop ya setelah hadir dari sini. Mungkin juga narsum kita pada waktu itu ya, ada Ade Mulia ya yang hadir juga. Mungkin beliau bisa ikut ya, di acara ini. Mungkin bisa menambah wawasan juga sepertinya ya. Ngomong-ngomong kopi nih. Memang kopi seperti yang dilansir dari detik.com ini memang seperti yang saya katakan bahwa ini menjadi suatu apa ya? Hal yang menyatu dengan masyarakat sekarang ini. Orang-orang tidak lepas dari kopi ya. Mungkin dari zaman dahulu sudah ada seperti yang telah disampaikan bahwa semua orang udah kenal kopi dari dulu. Ya. Itu ayah-ayah kita semua ya kopi. Akan tetapi sekarang itu dibentuk secara apa ya? Ada brand-brand mengikuti brand-brand tersendiri kopi itu ya. Penikmat-penikmat kopi. Bahkan ada yang mengatakan kalau mungkin dulu ada orang yang buat kopi itu pakai gula, ya. Banyak orang yang tidak tahu ya kopi bagaimana menikmati kopi. Ada terpampang itu seperti itu. Kopi itu pahit dia, pahit. Artinya kopi itu sama dengan pahit. Tidak ada kopi itu yang manis seperti itu untuk sekarang ini. Dan biasanya anak-anak muda. Kalau dulu nih orang-orang tua yang biasanya penikmat kopi ya. Kalau sekarang enggak. Kebanyakan anak muda, banyak entrepreneur muda yang membuka usaha coffee shop ini ataupun berjualan kopi. Oke, baik sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada ya, mudah-mudahan Anda bisa hadir di Jakarta Coffee Week ini 2016. Ada beberapa kompetisi juga ya yang berskala besar di Coffee Week ini seperti ABC Latte Art Showdown ya 2016 dan kompetisi yang lainnya bisa Anda ikuti. Baik sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada, kita ada informasi lagi nih ya yang akan saya bacakan.
bosan dengan yang mainstream, kini orang cari minuman dengan rasa unik. Wow. Nah, seperti apa ini? Ini kami lansir, kami kutip maksudnya dari okezone.com. Selera masyarakat tanah air ini ya, sahabat muslim, akan kuliner terus berkembang. Terlebih pada minuman dengan rasa unik yang kian digemari ya. Selera konsumen tanah air yang kian menyukai minuman dengan rasa unik itu sudah mulai sejak 2 tahun yang lalu. Karena itu banyak pelaku kuliner yang terus berlomba untuk menyajikan aneka minuman unik. Rasa dengan minuman unik cukup beragam. Biasanya memadukan aneka campuran rasa tak biasa ya. Misalnya saja nih minuman dengan rasa almond panggang. Wow. Wijen hitam, hojicha ya atau teh hijau yang di roasted. Dan ada rasa lainnya untuk berpadu jadi minuman latte atau panfrappe ya. Aneka minuman tersebutlah yang sekiranya terbilang unik dan mudah disukai konsumen di tanah air. Nah, bagi Anda nih penikmat kuliner ya, minuman mungkin minuman-minuman yang biasa itu terlalu mainstream ya. Mungkin bisa mencoba minuman-minuman yang rasanya agak unik segitu. Ada tanggapan Husen? Ya, sepertinya tidak. Oke, baik. Mungkin Husen bisa mencoba ya, karena Husen orangnya suka traveling ya. Mungkin pergi ke tempat ini kemudian mencoba kulinernya gitu. Atau pergi ke tempat ini mencoba kulinernya lagi. Itu akan menambah wawasan Husen tentang kuliner Indonesia yang kaya dengan kulinernya, kaya dengan tempat wisatanya, kaya dengan segala-galanya lah Indonesia. Indonesia sebenarnya kaya ya. Kaya, sangat kaya sekali. Indonesia adalah surganya dunia. Kita harus bangga hidup di Indonesia. Dengan bermacam ragam kekayaannya, kita harus bangga jadi warga Indonesia. Oke, baik sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada, kita jeda sejenak dan sebelum jeda, Fakhrizal ya membacakan surah yang telah direkes oleh Ummu Sumayyah tadinya. Ada surat Al-Anbiya. Ya, surah Al-Anbiya, dan setelah Fakhrizal membacakan surah Al-Anbiya, ya requestan dari Ummu Sumayyah, kita akan jeda dan jangan kemana-mana, tetap di program Assalamualaikum Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. Sahabat muslim, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program acara Assalamualaikum Indonesia. Nah, kami masih mengundang Anda sahabat muslim yang ingin berinteraktif bersama kami di studio, silahkan hubungi kami di 0617944282. Atau Anda bisa mengirimkan SMS Anda, pesan singkat Anda ke nomor SMS center kami dan nanti akan dibacakan oleh rekan saya, Husen Muhammad. Nah, sebelum kita lanjutkan ke informasi-informasi kita ya, sahabat muslim, kita ke Fakhrizal dulu yang telah membacakan surah Al-Anbiya, requestan dari Ummu Sumayyah tadi ya. Surah Al-Anbiya ayat berapa Fakhrizal? 92 sampai dengan 94. 92 sampai 94. Itu bercerita tentang apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala
mengabarkan bahwasanya Rasul yang Allah utus kepada manusia Ya. merupakan dari golongan manusia juga. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan menjadikan mereka itu walinya Allah, utusannya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diberikan wahyu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan mereka sebagai imam Ya, baik. kepada umat-umatnya ya, untuk mereka jadikan suri toladan. Ya, Masya Allah. Baik. Tahan sejenak. Tahan sejenak, Pak Rizal, penelpon. karena ada penelpon nih yang masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Aisyah. Aisyah Di Lampung Lampung Selatan ya. Ya, Ya, apa kabar Aisyah? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Keluarga semua sehat ya? Alhamdulillah semua sehat. Oke, baik. Lampung Selatan gimana, aman di sana? Alhamdulillah agak-agak rawan sedikit. Ya, agak-agak. Iya. Iya. Ya, mudah-mudahan Allah beri pertolongan ya. Iya. Allah berikan karunia ke Lampung Selatan. Baik, ada yang ingin disampaikan atau langsung request tilawah? Langsung request, tapi saya mau bertanya dengan Mas Rizal, boleh nggak ya Mas? Ya, baik. Oh iya, Ah. boleh. Ya, boleh. Apa? Ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Saya mau bertanya, kalau Mas Rizal kan kalau sudah membaca Al-Quran lalu kan mengatakan isi kandungannya. Terus Mas Rizal mengatakan isi kandungannya itu, saya tuh merenungi apa yang telah dikatakan oleh Mas Rizal. Ya. Terus saya itu merenungi apakah itu yang dinamakan tadabbur ya Mas? Oke. Oh iya. Barangkali itu aja, tapi saya mau minta dibacakan surah Al-Hadid. Surah Surah Al-Hadid. Al-Hadid Surah ya. Al-Hadid, baik, 20-21 ya. Oke, baik. Salam-salamnya? Salam-salamnya untuk semua aja lah Mas. Oke. Oke. Ya. Ya, baik. Sudah. Mbak Aisyah. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Aisyah di Lampung Selatan. Ya, ada Aisyah Lampung Selatan. Ya. Requestnya surah Al-Hadid ya. Iya. Ya, insya Allah nanti akan dibacakan oleh Pak Rizal. Baik, Pak Rizal. Oke, mungkin kita lanjutkan yang sempat tertunda tadi. Baik. Iya, baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan juga di sini bahwasanya Rasul yang Allah utus itu adalah imam yang dijadikan suri toladan bagi hamba-hambanya. Bagi maksudnya umat-umatnya. Umat-umatnya ya, baik. Dan juga petunjuk dari mereka itu ya tentunya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu yang diikuti. Iya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala juga di sini mengabarkan bahwasanya rasul-rasul yang Allah utus itu adalah berada di satu yang sama, agama yang sama, syariat yang sama, syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya. Kemudian berada di din yang sama disebutkan, agamanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian berada di jalan yang sama, yaitu jalan mendakwahkan tauhid, mendakwahkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga Allah, Tuhan yang mereka sembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang berhak disembah dan tiada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di sini juga menyebutkan bahwasanya akibat ya dari kejahilan serta penentangan dari umat manusia sehingga terbentuklah golongan-golongan ya, golongan-golongan dalam agama, dan golongan-golongan ini mereka menganggap bahwasanya golongannya lah yang paling benar begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya juga mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengerjakan kebaikan berupa amal-amal saleh, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Allah akan membalas Insyaallah. apa yang beliau kerjakan, apa yang hamba-hambanya kerjakan dari amal-amal kebajikan dan amal-amal saleh. Masyaallah. Seperti itu. Jadi amal yang soleh tapi bukan menurut kita gitu. Tapi menurut aturan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tata caranya gitu kan. Dengan keikhlasan serta mencontoh bagaimana amalan-amalan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, karena memang ada ya Husain sama Pak Rizal, amal-amalan yang mungkin bagi kita ya manusia, masyarakat menganggap itu baik, ya kita menganggap itu ibadah. Ternyata itu menyelisihi ya
aturan-aturan yang telah diatur, rambu-rambu yang telah diatur oleh Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran ya. Alhasil ya kita hanya capek saja seperti itu, tanpa dinilai sama sekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, iya, iya. Dan katanya memang dalam suatu keterangan ya dalam buku yang mensyarahkan suatu hadis bahwa memang banyak orang yang nantinya di akhirat terkejut ya dengan amalan-amalan mereka yang banyak ya, amalan-amalan mereka yang membuat diri mereka susah ya. Apapun itu amalan-amalannya yang mereka anggap itu ibadah, ternyata di akhirat nanti bukan malah menolong mereka, tapi itu membuat mereka masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Bagaimana kita mengetahui bahwa ada 3 kelompok orang-orang ya yang mereka ya sahabat muslim benar-benar ini amalan besar seperti jihad ya, kemudian menuntut ilmu, kemudian bersedekah. Akan tapi mereka yang pertama kali nanti dicampakkan ke dalam ke dalam neraka maksud saya. Ya mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, melindungi sahabat muslim dari golongan-golongan tersebut. Ya mudah-mudahan kita, saya, Husein, Pak Rijal dan semua kaum muslimin dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Disatukan kita sebagaimana Allah nyatukan kita di bawah bendera tauhid la ilaha illallah. Allahumma amin. Ya, menanggapi apa yang tadi Ukhti Aisyah sampaikan, tanyain ya di Lampung Selatan bahwa yang harus diingat ya Ukhti Aisyah dan seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada, saya bukan yang terbaik. Dan kalau memang antum semua ya sahabat muslim menganggap saya baik, toh nyatanya Allah masih menutup aib saya, dan Allah membuka itu ya Riko yang sekarang gitu. Tapi sungguhnya saya banyak salah dan sahabat muslim ya Ukhti Aisyah mentadaburi Al-Quran memang perlu. Dan tujuan pertama diturunkan Al-Quran bukanlah untuk dibaca saja. Tujuan utama ya dan yang paling utama adalah mentadaburinya. Itu tujuan yang paling utama. Bukan percuma ya, tidak bijak kalau kita hanya membaca Al-Quran, berlomba-lomba untuk mengkhatamkan, tapi tidak satupun di antara ayat-ayat yang merasuk ke dalam jiwa kita. Tidak satupun ayat-ayat yang menyentuh hati kita. Tidak ada satupun ayat-ayat yang melelehkan air mata kita. Tidak ada satupun ayat-ayat yang menyinggung kita. Kita merasa tersinggung ketika kita membaca Al-Quran itu, kita harus merasa tersinggung. Oh saya ya disindir oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Dan untuk ya tadabbur Al-Quran itu tidak mudah. Butuh belajar ya. Saya butuh belajar, kemudian Anda butuh belajar, Husein juga Pak Rijal butuh belajar. Tidak ada langsung kita lahir kemudian jadi pinter, tidak ada langsung kita membaca Al-Quran kemudian tahu maknanya, butuh belajar. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa menuntut ilmu itu wajib. Yang paling wajib itu adalah menuntut ilmu. Kita harus mengetahui kemudian bertindak ya. Al-ilmu qabla qawli wal amal. Kita harus tahu dulu apa, kemudian baru kita bertindak dan berbicara. Ilmu dulu gitu, kemudian bertindaknya nanti. Jangan bertindak dulu kemudian mencari-cari apa hadisnya, apa dalilnya. Seperti itu ya Husein ya. Baik sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada ya. Kita lanjutkan nih informasi yang akan kita bacain ya sahabat muslim. Ini informasi terakhir ya untuk Anda yang sahabat muslim di episode kali ini, di akhir pekan ini sahabat muslim berkenaan dengan kuliner juga ya. Mungkin Anda ya ibu-ibu ya pernah masak udang dan sering ya. Akan tapi kebanyakan banyak yang buang kulit atau yang makan ya, banyak yang buang kulitnya dan kepalanya. Nah, informasi ini mengatakan bahwa jangan dibuang ini manfaat kulit dan kulit udang dan kepalanya. Wow, menarik kan? Dan ini kami kutip dari okezone.com. Mengupas kulit udang, ya sahabat muslim, memang kegiatan yang cukup membosankan. Belum lagi kulit udang yang biasanya langsung dibuang tanpa pikir panjang. Mulai sekarang nih sahabat muslim, jangan langsung membuang kulit udang karena sampah ini adalah dalam tanda kutip, ini masih bisa diolah jadi kaldu seafood. Menarik. Sup seafood atau tom yum ya akan semakin gurih jika dibuat menggunakan kaldu seafood. Untuk mendapatkan kaldu yang gurih biasanya menggunakan kulit udang loh sahabat muslim ya. Saya baru tahu nih. Dilansir dari The Kitchen ya,
manfaat dari kulit udang dan kepalanya adalah bisa diolah jadi kaldu lezat sebagai bahan untuk pembuatan sup, saus atau bumbu. Dan waktu juga yang diperlukan untuk membuat kaldu cukup singkat ya, tidak memerlukan waktu yang berjam-jam layaknya membuat kaldu sapi. Bahkan nih sahabat muslim, Anda hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja. Cara pertama yang perlu Anda lakukan adalah mencuci kulit dan kepala udang di bawah air yang mengalir hingga bersih. Rebus dalam panci berisi air dingin. Jangan lupa menambahkan merica, daun salam dan beberapa tangkai daun peterseli atau untuk membuat rasanya semakin gurih ya. Memasaknya selama kurang lebih 15 menit hingga air berubah menjadi warna orange terang. Setelah dirasa cukup, saring kaldu hingga menjadi cairan yang bersih. Makin kecil saringan, maka makin bersih dan makin bagus hasil yang akan didapatkan. Kaldu udang ini bisa langsung digunakan atau bisa juga disimpan dalam freezer hingga beku. Cairkan kaldu saat akan digunakan sebagai bahan campuran atau bahan baku sup. Nah, itu dia sahabat muslim di rumah. Jadi selama ini orang sering membuang kulit udang dan kepalanya. Kulit udang dan kepalanya itu termasuk yang saya lihat ya di sekitar saya memang seperti itu ya. Kalau mau masak udang, ibu saya biasanya kalau masak udang itu dibuka kulitnya ya, kemudian dan kepalanya hanya dagingnya saja, kemudian digoreng gitu ya. Oke baik sahabat muslim, itu tadi informasinya ya. Terima kasih sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada. Masih ada lagi nanti di akhir segmen kami akan mengundi siapa pemenang kuis Twitter kali ini di pekan ini ya. Jangan kemana-mana. Dan sebelum jeda ada Fakhrizal ya yang akan membacakan surah yang telah di-request oleh Ukhti Aisyah tadi di Lampung Selatan. Dan setelah Fakhrizal membacakan, kita akan jeda. Jangan kemana-mana, tetap di program Assalamualaikum Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Sahabat muslim, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program acara Assalamualaikum Indonesia. Nah, di segmen terakhir ini sahabat muslim, mungkin ini segmen-segmen yang Anda tunggu ya untuk pengundian kuis Twitter
pekan ini ya. Ada 5 pemenang untuk hari ini ya, di hari ini. Ada 4 orang yang akan nanti beruntung akan mendapatkan voucher pulsa dan 1 orang nanti yang akan mendapatkan 1 unit smartphone Android. Oke, baik. Langsung saja karena durasi waktu juga. Untuk 2 pemenang pertama saya akan undi dulu nih. Voucher ya. Iya, voucher siapa yang akan berhak mendapatkan voucher pulsa untuk pekan ini? Saya ya, yang akan mengundinya sendiri. Iya, silakan. Nanti Usen ya? Iya. Oke, baik. Saya letakkan ini dulu. Saya akan aduk. Kira-kira di kesempatan kali ini siapa ya yang beruntung mendapatkan voucher pulsa? Dan itu ratusan ribu ya, Kak? Voucher pulsa 100.000. Wah, 100.000. Oke, siapa yang beruntung? Siapa yang beruntung? Ya, Ed Bam Yu. Ya, kemana ini? Oke, ini ada Ed Bam Yu. Mungkin ada siapa ya? Teman yang bisa, oke, kamera bisa melihat ya di layar televisi Anda, Ed Bam Yu ya. Anda bisa melihat sahabat muslim, ini ada beruntung yang akan mendapatkan voucher pulsa 100.000 rupiah ya, Ed Bam Yu. Selamat. Oke, pertama Ed Bam Yu kita letakkan di sini akan mendapatkan voucher pulsa 100.000 ya. 50.000. Oke, 50.000 ternyata. Oke, baik. Ini kesalahan ya. Oke, kedua siapa Riko? Yang kedua siapa ya yang akan berhak mendapatkan voucher pulsa? Oke. Ini dia yang beruntung kali ini, Ed Restu Khairunisa. Iya. Oke, selamat kepada pemilik akun ini, Ed Restu Khairunisa. Oke, Anda bisa melihat di layar televisi Anda. Ini 2 pemenang yang akan mendapatkan voucher pulsa pekan ini. Oke, sekarang giliran Hussein yang akan mengambilnya. Kira-kira siapa yang akan mendapatkan yang beruntung ya kali ini? Ini voucher lagi ya. Voucher lagi Iya. yang beruntung mendapatkan 2 voucher orang pulsa. lagi ya rekan. Baik, Siapa akun kali ini? ketiga yang beruntung mendapatkan voucher pulsa ada akun Ade Sofa MRS 23. Oke, itu dia ya. Selamat, Selamat. Anda mendapatkan voucher pulsa dari Salam TV. Iya. Dan yang selanjutnya, yang keempat ada akun Pitalia Nirmala. Iya, Oke, selamat. Nirmala ya. Oke. Itulah dia 2 pemenang tadi ya, pemilik akunnya. Iya. Yang akan mendapatkan voucher pulsa ya. Baik. Dan ini yang terakhir. Kira-kira siapa yang beruntung nanti Iya. yang akan mendapatkan 1 unit smartphone Android untuk Anda yang beruntung. 1 orang ya. Iya. Silakan Fakhrijal ya. Iya, Masya Allah. Pak Rizal mendapatkan kesempatan emas ya. Oke. Untuk mengundi. Ya, mudah-mudahan saya. Mudah-mudahan, insya Allah. Mau mengundi saja ya. Bismillah. Bukan dapat hadiah ya. Iya, betul. Fakhrijal ya. Ini satu saja yang diambil ya. Ya, 1 saja Fakhrijal Ya, ya. baik. Bismillah. Ya, 1 akun saja. Oke, baik siapa? @vivi Novidia. Oke, Masya selamat Allah. pemilik akun Ya. tersebut. @vivi Novidia. Oke, Anda bisa lihat di layar televisi Anda. Iya, selamat untuk pemilik akun @vivi Novidia ya. Oke, baik. Selamat kepada para pemenang di pekan ini ya. Dan yang belum menang silahkan mencoba kembali. yang ya, belum silakan. menang silakan mencoba Karena kita kembali. masih ada kuis-kuis selanjutnya. Oke. Kita masih ada kuis dan ini khusus untuk Twitter saja ya. Iya. Dan belum Facebook, Facebook ya. belum. Oke, Facebooknya lah nanti ada lagi ya. Mudah-mudahan Anda yang beruntung nih sahabat muslim. Selamat pemilik akun tadi ya telah kami undi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya hadiahnya. Iya. Digunakan untuk kebaikan ya. Mungkin yang dapat pulsa bisa nelpon kita ntar di Assalamualaikum Indonesia. Ya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Iya. Mudah-mudahan mereka menyaksikan kita nantinya. Dan sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada nih berhubung waktu ya. Sudah hampir 90 menit kami menemani Anda di akhir pekan ini. Dan mudah-mudahan sahabat muslim hati-hati ya bagi Anda yang ingin berlibur ya di akhir pekan ini bersama keluarga. Juga bagi Anda yang berkumpul di rumah, selamat menjalankan aktivitas Anda. Selamat berlibur, selamat
istirahat ya di akhir pekan ini. Mudah-mudahan nanti di hari Senin Anda kembali masuk kerja dengan semangat ya, mudah-mudahan insyaallah. Dan sekali lagi selamat kepada pemilik akun tadi yang telah kami undi. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah ya, digunakan untuk yang baik-baik saja. Ya. Baik, akhirnya saya Riko Novetrima Dan saya Husin Muhammad. Dan saya Fakhrizal. dan seluruh kru kerabat kerja program Assalamualaikum Indonesia mohon undur diri dari hadapan Anda dan tetap saksikan program-program Salam TV yang lainnya, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk Anda semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.